Salam sejahtera dalam Kristus Yesus, dan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahaminya, serta mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Berbuat Baik Hingga Ajal Menjemput. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita sedang dalam masa perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Kisah tentang Stefanus menegaskan bahwa penderitaan karena berbuat baik tidak hanya dialami oleh Yesus, tetapi juga oleh mereka yang memberitakan tentang Yesus. Stefanus dipilih menjadi syemasi karena penuh iman dan roh. Ia adalah seorang pemimpin yang berani dan dibunuh karena berkhotbah tentang Yesus. Orang banyak yang membunuh Yesus melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Yesus menderita dan mati karena berbuat baik. Stefanus pun demikian. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kisah Stefanus menyaksikan bahwa orang yang melakukan perbuatan baik dapat mengalami akibat buruk. Fakta seperti ini sukar dihindari dan tidak mudah untuk dipahami. Karena itu, adalah baik untuk menerimanya sebagai bagian dari kenyataan kehidupan. Kenyataan kehidupan selalu silih berganti, ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada sukses atau gagal, dan ada jatuh, ada pula bangun. Kesukaran atau penderitaan tak pernah pandang muka. Orang baik dan orang jahat sama-sama mengalaminya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah merancang kejahatan atau keburukan. Tuhan selalu merancang kebaikan dan damai sejahtera. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Stefanus menderita dan mati karena orang lain yang salah menggunakan kekuasaan dan kebebasannya. Ia diperlakukan dengan tidak semestinya, namun ia tetap beriman. Lihatlah
bahwa ia masih dapat berdoa dan melihat kemuliaan Allah dalam penderitaannya. Penderitaan tidak mampu membuat Stefanus berhenti berbuat baik. Keluarga Kristen yang diberkati, penderitaan bukanlah alasan untuk membalas dendam. Stefanus memberikan teladan iman yang patut diteladani. Ia menanggapi kejahatan dengan kebaikan. Perbuatan baik dilakukannya hingga ajal menjemput. Panggilan pelayanan diakhirinya dengan berdoa, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Perbuatan Stefanus menginspirasi kita untuk terus berbuat baik, walaupun sering kita mengalami realitas yang kurang baik. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pun mengingatkan kita, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami agar tetap beriman pada saat mengalami penderitaan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga Kristen dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, keluarga Kristen berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.